Halo guys, welcome back to Ciwamo Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Jadi kali ini guys, gue akan ngebahas sesuai dengan request kalian terkait krimnya MS Glow for Men. Karena sebenarnya ada yang komplain ke gue gitu ya kan. Karena di krimnya MS Glow for Men ini ada tulisannya day and night. Artinya kan harusnya bisa dipakai di pagi hari dan di malam hari. Namun di video gue sebelumnya gue sampein kalau energi bright creamnya MS Glow for Men ini nggak cocok digunakan di malam hari. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh terkait energi bright cream dari MS Glow for Men, jangan lupa seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika kalian punya pertanyaan, ide, saran, kritik. Kalau sudah, let's go. Oke guys, jadi sebenarnya pada saat pertama kali gua nge-review produk dari MS Glow for Men, memang gua udah nyampein bahwa gua kurang suka dari krimnya, bright creamnya ini. Kenapa saat diaplikasikan itu meninggalkan residu ya, putih-putih gitu di wajah kita. Dan ada yang nyampein kalau gue itu salah cara menggunakannya, karena gue makainya katanya terlalu banyak, padahal aplikasi di kulit kita itu hanya sedikit aja gitu, katanya tipis-tipis gitu. Namun di sini gue mau tegasin sebelum gue bahas lebih jauh terkait kandungannya, sebenarnya yang kalian harus paham bahwa kalau menggunakan pelembab itu harus maksimal sebenarnya. Kalau kalian gunakannya tipis-tipis, manfaat apa sebenarnya yang kalian cari dengan produknya? Mending gak usah gitu kan ya kalau memang tipis-tipis. Nah, sekarang mari kita bahas lebih jauh fakta-fakta yang ada di kandungan energi bright creamnya MS Glow for Men. Kenapa sampai gua bilang bahwa energi bright cream ini nggak cocok digunakan di malam hari. Nah, yang pertama guys, mari kita lihat lebih jauh dari kandungannya. Untuk komposisinya yang pertama ada air ya, water, dimana memang air ini sebagai komponen utama ya. Hampir sebagian besar produk skincare itu komponen utamanya air, karena ini sebagai pelarut ya. Kemudian yang kedua yang bikin kalian pasti bingung atau oh iya baru tahu gitu ya. Yang kedua ada ethihexyl methoxycinnamate, yang mana sebenarnya kandungan ini lebih sering dikenal dengan octinoxate, atau dia adalah chemical sunscreen. Jadi bayangin guys, ini adalah day and night cream digabung jadi satu, namun kandungan utamanya adalah chemical sunscreen. Yang mana kalau kalian paham, chemical sunscreen itu untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari atau sinar UV, dan ini berada di urutan kedua. Berarti penggunaannya tepatnya harusnya di siang hari, karena kulit kita nggak perlu yang namanya perlindungan dari moonlight, kira-kira seperti itu ya, dari cahaya bulan. Kemudian yang ketiga, butyl methoxydibenzoyl metan, yang mana ini lebih sering dikenal dengan sebutan avobenzone. Nah, avobenzone itu apa sih? Salah satu jenis chemical sunscreen juga. So, gue udah nemuin dua chemical sunscreen yang berada di urutan-urutan awal, yang mana itu merupakan komposisi terbesar atau kandungan utama dari sebuah produk ketika dia masih berada di urutan-urutan awal, atau setidaknya berada di top 10 lah ya, 10 besar pertama gitu. Kemudian kandungan ketiganya ada stearic acid. Nah, kalau stearic acid ini sebenarnya arahnya ke pengental. Hanya saja stearic acid itu kurang cocok untuk kulit yang berminyak. Kenapa? Dia masuk kategori comedogenic level ketiga, dimana jika digunakan sehari-hari atau rutin digunakan bisa menimbulkan komedo, terutama untuk kulit yang berminyak. Nah, kita lanjut. Kemudian ada stearat ya, ini juga pengental, masih aman lah ya. Glyceryl stearat ini termasuk pelembab juga, termasuk pengental juga. Kemudian dikapril karbonat, siklopenta
Siloxane ini golongan silikon ya guys. Golongan silikon dalam skincare itu masih wajar sebenarnya gitu. Kenapa mungkin dipilihnya Cyclopinta Siloxane di sini? Karena memang dia terkenal tidak meninggalkan residu ya gitu. Dan dia berada di urutan-urutan awal, jadi komposisinya lebih besar lah dibandingkan yang lainnya. Kemudian ada setil alkohol. Setil alkohol ini golongan alkohol ya. Jadi membuat produk itu gampang meresap di kulit. Hanya saja jika kalian yang agak sensitif terhadap alkohol, mungkin kalian harus hindari produk ini. Selain kulit kalian yang berminyak ya, karena tadi ada stearic acid yang komedogenik level 3. Kemudian kandungan lainnya ada gliserin, ini termasuk pelembab dan ada di urutan ke-10 guys, 10 terbesar. Nah setelahnya, ketika urutannya berada di urutan 11 dan seterusnya, itu komposisinya udah nggak nyampe level 1% ya. Jadi di kandungannya itu sedikit banget sebenarnya, meskipun ada di kandungan ya efeknya juga nggak bisa memberikan hasil banyak. Nah di urutan ke-11 ternyata ada niacinamide dan gue sebenarnya kaget kenapa ditaruh di urutan 11, kenapa nggak di urutan-urutan awal, paling nggak di 5 besar lah ya niacinamide-nya gitu. Jadi niacinamide ini memang komponen yang bagus banget untuk mengontrol produksi minyak di wajah kita, juga mencerahkan, mengatasi hiperpigmentasi dan melembutkan kulit ya. Hanya saja berada di urutan 11, jadi menurut gue kurang bisa memberikan manfaat di kulit kita. Mungkin kalau pemakaiannya dalam jangka waktu yang lebih lama baru bisa ada hasil kalau untuk niacinamide, karena kebetulan di urutan 11. Nah kemudian kandungan seterusnya yang melembabkan banget ada aloe vera barbandis ya, aloe vera ekstrak ya, tapi di urutan ke-12, yang artinya juga secara kandungan komposisinya juga dikit. Nah padahal sangat dibutuhkan untuk melembabkan kulit. Oke, itu dia kenapa gue bilang kalau kalian mau gunakan krimnya ini mungkin perlu diperhatikan jenis kulit kalian ya, terutama kalau kulitnya sensitif, kulitnya kering, kulitnya berminyak. Waduh, mungkin cari produk lain aja gitu. Selanjutnya ada lagi golongan xylitol ya. Dan UV filter ketiganya ada titanium dioxide, ini berada di urutan ke-14 ya. Sisanya ke bawah masih banyak kandungan lain, misalnya alpha arbutin itu yang bagus untuk mencerahkan. Terus ada misalnya tocopherol atau vitamin E. Namun berada di urutan-urutan akhir, menurut gua itu meskipun ada di komposisi nggak bisa memberikan efek lebih jauh, lebih besar terhadap kulit kalian. Oke, jadi pada kesimpulannya kenapa gue sampai nyampein kalau energi bright creamnya MS Glow for Men ini memang ada tulisannya day and night tapi nggak cocok digunakan di malam hari, karena memang dari komposisi kandungannya ada 3 UV filter, yang mana kalau kalian paham UV filter atau kandungan sunscreen itu nggak cocok atau nggak bagus digunakan di malam hari karena bisa menyebabkan munculnya komedo, pori-pori kesumbat dan jadi jerawatan, kira-kira seperti itu. Nah, dikutip dari beautifulwithbrains.com, sunscreen yang digunakan di malam hari merupakan penyebab timbulnya jerawat, apalagi jika kamu menggunakan sunscreen bahkan saat tidur. Sebagai produk skincare yang kerap menghasilkan minyak, sunscreen dapat menyumbat pori-pori dan menimbulkan jerawat. Jadi ini bukan gue yang ngomong ya. Bahkan menurut spesialis skincare Michelle Skelly yang dikutip dari akun LinkedIn pribadinya, SPF dalam sunscreen juga dapat membuat pori-pori membesar. Bahkan gak hanya itu, kamu juga dianjurkan untuk tidak menggunakan moisturizer atau pelembab dengan kandungan SPF di malam hari. Kira-kira seperti itu. So, bagi kalian yang sudah menggunakan energi bright cream dari MS Glow for Men ini pagi dan malam, please komen di kolom komentar seperti apa reaksi terhadap kulit kalian dan berapa lama kalian gunakan. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Bagi yang tertarik untuk memberikan idenya produk apa selanjutnya yang bakal gua review, silahkan juga tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan lain boleh juga DM gue di Instagram ya @ciwangmo. So mungkin itu tadi kesimpulan gue terhadap produk dari MS Glow for Men, dalam hal ini energi bright creamnya. Please dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan follow juga gue di Instagram ya @ciwangmo. Sampai ketemu guys di video-video selanjutnya. Bye bye.